Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Ini video yang terakhir di bab ketiga, ya, aplikasi perkantoran. Untuk pembahasan yang lain, ya, bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke. Aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi, ya, atau perangkat lunak, ya, atau software, ya, software. Kalau perangkat keras, hardware, ya. Oke, digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi ini umumnya dibundel dan didistribusikan bersama-sama, memiliki antarmuka pengguna yang konsisten, dan hasil dari satu aplikasi dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lain, ya. Dari satu bundel misalnya Microsoft Office, ya, bundel Microsoft Office, ya. Kalau beli bundel ini kita dapat Word, ya, bisa dapat PowerPoint. Ini bundel, ya. Sama dengan bahasa Indonesia, saya dibundel. Word, PowerPoint, kita juga dapat Excel. Ini adalah perangkat software yang biasa kita gunakan di perkantoran, ya. Nah, kalau untuk editing, ya, Adobe. Adobe itu bisa Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ya. Oke, dan banyak, ya, Adobe ini sebenarnya. Oke, ini contohnya, ya. Dibundel, didistribusikan bersama-sama. Aplikasi perkantoran paling awal dikembangkan oleh Micropro Internasional pada 80-an yang dinamakan Starbirds, yang terdiri atas pengelolaan WordStar. Pak Ali pernah ini, ya, WordStar WS, ya. WordStar, Word gitu aja dulu nyebutnya, ya. WordStar, CalcStar, Spreadsheet, dan DataStar database. Beberapa paket aplikasi lain muncul pada 80-an seperti WordPerfect, ya, GWriter, dan lainnya. Namun pada 90-an muncul perangkat lunak Microsoft Office yang sampai saat ini mendominasi pasar, yaitu MS Word. Oh iya, MS Word itu yang ini, ya, dari Microsoft. MS Word, Microsoft MS Office, dan MS PowerPoint sampai sekarang masih mendominasi, ya. Oke, aplikasi perkantoran biasanya memiliki paket lunak pengolah kata, ya, pengolah lembar kerja, spreadsheet, dan program presentasi. Komponen lain dari aplikasi perkantoran meliputi perangkat lunak database, paket grafik, penerbitan atau publisher, pembuat diagram, ya, surel untuk klien, perangkat lunak untuk komunikasi, dan perangkat lunak untuk manajemen proyek. Nah, sejarah sekarang. Sejarah perangkat lunak pengolah kata. Pengolah kata adalah aplikasi, ya, pengolah kata adalah aplikasi yang berkembang dari evolusi mesin mekanis. Ini adalah mesin mekanis, mesin ketik jelek. Ya, sejarah pengolah kata adalah cerita tentang otomatisasi bertahap dari aspek fisik penulisan dan penyuntingan atau editing, ya, penyuntingan itu yang kemudian berkembang menjadi teknologi yang disempurnakan bagi perusahaan maupun individu. Sepanjang sejarah ada 3 jenis pengolah kata, ada mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Mekanik itu kita mengenalnya sebagai mesin tik, ya, Pak Ali pernah menggunakan itu, dan waduh, kalau ada satu kali kesalahan bisa ditimpa. Kalau kesalahan sampai 3 kali 4 kali itu sudah rusak bisa kertas itu. Dulu mengerjakan tugas waktu kuliah ada yang mewajibkan pakai mesin ketik teknik kimia ITS. Nah, sekarang masih pakai mesin ketik apa enggak teknik kimia ITS itu. Oke, pengolahan kata mekanis, ya. Perangkat pengolah kata pertama yang berupa mesin tik dipatenkan oleh Henry Mill untuk mesin yang mampu menulis dengan sangat jelas, akurat, sehingga tidak dapat membedakannya dengan mesin cetak.
Pada akhir abad ke-19, Christopher Latham Saules menciptakan mesin tik pertama dengan ukuran besar yang digambarkan sebagai piano sastra. Piano tapi sastra ya. Pengolah kata mekanis dan elektronis. Kemudian ada semacam mesin ketik tapi pakai elektrik, jadi nekannya nggak susah-susah. Ya, ada juga yang seperti itu dulu. Pada akhir 60-an, IBM mengembangkan mesin ketik elektromekanis elektrik yang disebut IBM MTST, Magnetic Tape Selected Typewriter. Model mesin ini dikembangkan dengan fasilitas perekaman dan pemutaran pita kaset magnetik. Pengendalian dan kumpulan relay listrik. Mesin ini memiliki pembungkus kata otomatis walaupun tidak memiliki layar. Perangkat ini adalah revolusi di industri pengolahan kata, ya. Ini termasuk revolusi karena memungkinkan penulisan ulang teks yang telah ditulis di kaset lain dan kita dapat berkolaborasi dengan mengirim rekam ke orang lain untuk disunting dan atau disalin. Pada tahun 1969, kaset ini diganti dengan kartu magnetik. Kartu magnetik ini mampu digunakan untuk merekam pekerjaan penyuntingan yang selanjutnya dapat dibaca dan disunting. Disunting itu diedit ya. Oke. Pada tahun 1970, ini Pak Ali belum lahir ini, pengolah kata kemudian berkembang menjadi berbasis komputer dengan berbagai inovasi meski hanya dengan perangkat keras khusus yang saat yang hampir bersamaan sistem pengolahan kata dengan pengeditan tampilan layar CRT, yaitu monitor tabung. CRT itu cathode ray tube. Jadi kayak televisi jadul gitu. Nah, seperti ini. Nah, ada bagian seperti ini. Kalau dari dari samping, terus ini ada layar monitornya. Nah, di sini ada layar monitornya. Di sini ketikan saja, tapi ini sudah bentuknya besar ya. Dulu biasanya warnanya putih atau hijau tulisannya. Nah, terus di sini ada CPU-nya. Central Processing Unit. Nah, terus di sini ada board ketikannya. Nah, gini komputer zaman dulu. Pengeditan yang tampil di CRT dirancang oleh IBM memproduksi floppy disk pada tahun 1978. Jadi sudah ada floppy disk ya. Jadi bentuknya besar floppy disk. Besar sekali segini bentuknya. Tapi kapasitasnya kecil. Lesitron Corporation menjadi perusahaan pertama yang menciptakan komputer dengan pengolahan kata dengan layar tampilan video berukuran penuh CRT, cathode ray tube. Floppy disk berukuran 5/4 inci yang menjadi standar bidang komputer pribadi. Untuk mengoperasikannya disket ya, kita menyebutnya disket dulu. Jadi terus ada tempat untuk stikernya gitu, untuk tulisan-tulisan apa, note ya, ini disket berisi apa gitu. Untuk mengoperasikannya disket program dimasukkan dalam satu drive dan sistem boot. Disket data kemudian dimasukkan dalam drive kedua. Sistem operasi program pengolahan kata gabungan dalam satu file. Sekarang masuk ke perangkat lunak pengolahan kata. Perkembangan terakhir pengolah kata lahir dengan munculnya komputer pribadi atau PC. Jadi yang kita kenal sehari-hari desktop atau laptop itu masuk ke PC ya. Personal komputer. Pada akhir 70-an dan memicu penciptaan perangkat lunak pengolahan kata pada tahun 80-an. Ini Pak Ali sudah catch up ya, sudah mulai mengikuti teknologi komputer waktu itu. Perangkat lunak pengolahan kata tersebut memiliki fitur yang kompleks dan dapat dikembangkan dengan harga yang murah. 80-an belum ya Pak Ali, 90-an. Hal tersebut membuatnya lebih dapat diakses oleh publik. Awalnya sebagian besar perangkat lunak pengolah kata mengharuskan pengguna menghafal kombinasi tombol semi mnemonik seperti Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl P untuk paste ya. Sampai sekarang masih kepake ini ya. Ya, di sini kok paste. Dulu Pak Ali masih ingat ada Ctrl Y, ada Ctrl B untuk boldnya, macam-macam ya.
dan lainnya untuk melakukan task tertentu, tidak dengan menekan tombol seperti copy, paste, bold. Nah, ini kontrol B ya untuk bold dan lainnya. Y itu untuk kontrol I untuk italic. Masih ingat ya? Italic ini tulisan italic, tulisan miring. Kontrol Y kalau nggak salah untuk menghapus atau apa lupa saya. Untuk mengembalikan hapusan kalau nggak salah, kayak undo gitu. Tapi kalau undo-nya kayak paste lah, ini paste kontrol Y. Oke, kita lanjutkan lagi. Namun pada akhir 80-an muncul inovasi printer laser dan pendekatan antarmuka untuk mengolah kata yang disebut WYSIGWY. What you see is what you get. Wih, sangar ini ya, masih ingat singkatan ini saya. Yang merupakan antarmuka grafis atau graphical user interface atau GUI. Ya, teknologi ini makin banyak digunakan karena popularitas yang makin meningkat dari sistem Windows pada 90-an. Kemudian membuat Microsoft Word, pengolahan kata buatan Microsoft, mendominasi pasar pengolah kata hingga sekarang. Ya. Aktivitas individu, membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolah kata. Ya, brosur sederhana saja dengan aplikasi pengolah kata. Tujuan aktivitas ini adalah agar kalian berlatih mengetik dan memformat kata. Ya, kalian juga berlatih memasukkan gambar ke dalam aplikasi penyimpanan ke dalam file dan terbiasa dengan aplikasi pengolah kata. Apa yang diperlukan? Ya, yang diperlukan di sini tentu saja komputer. Ya, komputer yang telah terpasang pengolah kata. Nah, sekolah kalian akan mengadakan acara perayaan 50 tahun pengabdian mereka ya, kepada masyarakat. Untuk kegiatan ini kalian diharapkan menggunakan aplikasi perkantoran untuk membuat brosur guna mengiklankan acara ini. Brosur tersebut diharapkan berisi informasi berikut. Yang pertama, judul acara ya dengan font minimal 15 poin ya. Nah, ini pastikan judul berada di tengah halaman. Kalian juga bisa menggunakan font apa aja yang kalian inginkan, tetapi harus font yang jelas untuk dibaca. Gunakan clip art untuk menggambarkan acara tersebut. Brosur berisi apa, kapan, di mana, dan mengapa serta tersebut layak untuk diikuti. Yakinkan brosur tidak membuat kesalahan ketik atau typo atau ejaan. Setelah selesai, simpan file kalian. Buatlah nama yang mudah diingat, misalnya Andi brosur gitu. Buatlah brosur seefektif ini contohnya ya, kita bikin ya. Kita bikin brosur. Nah, seperti ini. Ya. Mungkin kita untuk langkah-langkahnya coba saya tampilkan di sini biar enak. Nah, terus kita coba bikin ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti ini ulang tahun SMP Bunga Bangsa. Ya, untuk apa? Clip artnya bisa ngambil dari kita pakai Word ya. Jadi seperti ini. Kita buka Word. Kita pakai blank dokumen saja, atau sebenarnya ya send blank dokumen kita bisa pakai template. Templatenya tuh bagus-bagus di sini. Ya, di sini sebentar ya. Atau kita coba tutup dulu. Di situ tadi begitu buka itu muncul template. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini ada template-template ya. Nah, di sini cukup banyak template-template ya. Nah, di sini party invitation. Jadi kita bisa menggunakan template yang ada. Ya, contohnya ini, party invitation itu bagus, event name ini bagus, bisa kita ganti ya. Jadi Pak Ali sarankan justru kita bukan di blank dokumen. Kita ambil template saja. Misalnya kita ambil party invitation ini. Ya. Create. Ya.
something wrong sayangnya, ada something. Kalau ini create bisa ndak, downloading something wrong juga, banyak yang something wrong. Ya sudah, kita bikin pakai blank dokumen aja kalau gitu. Sebenarnya kalau pakai template lebih enak, ya. Atau mungkin di sini, sebentar. Di sini ada file new. Nah, di sini ada new. Nah, di sini ada template di sini. Coba. Seharusnya ini bisa. Kenapa kok nggak bisa? Apa yang terjadi? Create. Bisa. Jadi Pak Ali sarankan agar tampilan itu bagus, bisa di file, ya, terus new, ya kita cari template di sini. Template macam-macam dan bisa mengunduh atau download template dari luar. Jadi kita buka browsing, ya, template untuk template dokumen ulang tahun gitu ya. Kita misalnya masuk ke sini, Yahoo boleh, Google boleh, ya. Kalau masuk Google template undangan Word, undangan ulang tahun, HUTRI ya. Nah, HUTRI misalnya. Nah, di sini banyak template-nya. Dan kita klik gambar, bagus-bagus template-nya ya. Nah, ini contohnya panitia ulang tahun, ini template. Dan bisa kita unduh biasanya. Ya, atau semua. Nah, contoh surat undangan HUTRI MS Word, banyak ya. Biasanya bisa kita unduh. Ini sekedar ini ya, sesuatu yang bisa dicoba ya. Kita nanti coba pakai ini. Template dari Word sendiri sudah cukup bagus ya. Pak Ali sangat sarankan untuk membuat template. Mana tadi? Nah, ini ya. Yang ini dihapus saja. Nah, party invitation. Kita masuk ke sini, apa yang diinginkan, 50 tahun SMP Bunga Bangsa. Ya, terserah SMP kalian apa ya. 50 tahun. Jangan di enter ya. SMP Bunga Bangsa. Keren dah. Kalau kita boleh juga di sini insert ada pictures atau smart art atau online pictures, terserah ya. Misalnya pictures nanti akan masuk ke, atau kita nyari di luar, nyari di sini misalnya. Nah, kita cari di gambar, misalnya gambar bendera merah putih gitu ya, bendera merah putih. Nah, ingin kita jadikan nah ini cukup bagus ya kalau ini untuk apa. Nah, ini kita bisa copy ya. Copy ya, coba kita pastekan di sini. Nah, ini kita bisa insert picture atau save juga tidak masalah. Jadi ini bisa enggak, coba ya. Nah, ini dipastekan di sini. Ini sebenarnya untuk tulisan, untuk gambar juga sebenarnya tidak masalah. Nah, ya. Ini ukurannya kita sesuaikan. Nah, ini kotaknya ini juga bisa kita sesuaikan ukurannya. Jadi tergantung apa ya.
Ini keliru, malah backgroundnya yang bergeser. Kita ingin geser bawahnya ini. Ya, misalnya apa? Ini yang kita keliru. Kadang-kadang yang tergeser malah backgroundnya. Nah, kliknya harus hati-hati. Ini juga bisa kita klik kanan untuk diatur agar transparan misalnya. Ya, format shape. Ya, fill-nya dibikin no fill. Nah, transparan toh. Line-nya dibikin no line. Nah, akhirnya ini bebas ya. Kalian ngambil gambarnya, mau digeser ke kiri ke kanan bisa. Ya, contoh saja, tapi harus sabar ya. Kadang-kadang kita ngeklik yang temannya sebelahnya. Nah, ini baru kita bisa geser-geser. Ini gambarnya ganti yang lain bisa. Nah, yang diundang siapa? Kita nyontoh di sini ya. Nah, di sini SMP Bunga Bangsa merayakan 50 tahun sebagai sekolah inklusif bagi seluruh masyarakat. Nah, ini ditulis ulang ya. Jadi undangan SMP Bunga Bangsa, SMP Bunga Bangsa, dan seterusnya itu kita ketik di sini. Tanggal-tanggalnya di sini sesuaikan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, tinggal disorot dituliskan, Kalau ada yang mau diinsertkan, Mungkin di sini mau diinsertkan, caranya insert, terus kemudian di sini save ya, terus Word. Di sini kita bisa menginsertkan kata-kata apa gitu. Terus nanti kita bikin transparan. Ya kalau nggak jadi di undo. Nah, itu kan mudah. Jadi di sini atau di sini juga ada apa ya, fungsi desain. Jadi kita maksimalkan yang ada di sini. Mau dikasih apa bentuk-bentuk tertentu bisa, ya bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, jadi Pak Ali sarankan itu justru saat kita bekerja seperti ini ya, jangan dari nol, jangan blank space ya, gunakan template file ya, new. Nah, di sini banyak template ya, itu kerja kita lebih cepat. Mau ganti gambarnya ini juga boleh, bisa diganti. Kita kembali ke sini lagi ya. Tugas individu, tujuan aktivitasnya adalah agar kalian berlatih membuat presentasi sederhana menggunakan desain slide, menuliskan teks presentasi, menggambarkan, memasukkan gambar, membuat animasi, mempresentasikan slide, dan menyimpan presentasi file. Apa yang kalian perlukan? Telah merasa aplikasi presentasi. Di sini ada PowerPoint ya, kita gunakan PowerPoint. Nah, ini sedang loading. Nah, ini juga banyak sekali template, sama ya dengan tadi. Dan Pak Ali sarankan gunakan template yang ada, ya, gunakan template yang ada, karena template ini akan lebih cepat. Ya, misalnya gunakan ini template, ya. Jadi kita tidak susah-susah lagi untuk mendesain. Tapi kalau kalian ingin berdesain dari awal, ya tidak masalah juga. Cuman lebih enak pakai template. Nah, buatlah presentasi baru new blank slide. Oke, karena di situ diperintahkan blank slide, coba kita blank slide ya. New blank slide. Kalau blank ya seperti ini, tidak ada template-nya. Yang ini tadi kita hapus saja. Jadi blank ya. Kemudian kita ikuti apa perintahnya. Buatlah presentasi baru new blank slide dan isilah judul, title dengan rekreasi dan isi penulisan dengan nama kalian. Rekreasi ya. Jadi di sini tulis saja rekreasi. Ya.
subtitlenya nama kalian, misalnya di sini namanya Pak Ali, Ali ya Ali aja ya. Nah, rekreasi. Jadi ya putih saja nanti. Kalau kita lihat hasilnya ya seperti ini, rekreasi Ali, warna putih aja. Nggak asik ya. Nah, tapi tidak apa. Masih banyak sekali transisi desain yang bisa kita mainkan nanti. Kemudian kita masuk ke sini. All new slide and content ya. Jadi home, add new slide and content. Jadi kita ke home ya. Kemudian add new slide ya. Add new slide, kemudian nah ini bisa title and content ya, title and content sebelahnya. Jadi terus ini apa perintahnya? Perintahnya kita ikuti aja. Isi dengan teks Yogyakarta dan seterusnya, perhatikan contoh berikut ya. Nah, Pak Ali akan isi dengan Surabaya aja biar beda. Surabaya. Surabaya. Nah, di Surabaya ada apa aja? Di Surabaya misalnya ada Tugu Pahlawan. Di Surabaya ini adalah kota pahlawan ya. Jadi kalau rekreasi ke Surabaya jangan lupa mengunjungi Tugu Pahlawan. Nah, kemudian di Surabaya misalnya ada Pantai Kenjeran. Nah, Pantai Kenjeran 1 ya, karena 1 bahasa Jawanya adalah siji, disingkat Kenji. Pantai Kenjeran 1. Ada kebun binatang. Nah, di Surabaya ada kebun binatang ya. Jadi macam-macam di sini. Kita ikuti lagi di sini ya. Pilihlah desain slide yang kalian suka untuk mengganti desain yang kosong ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke desain ya. Desain. Nah, tadi kan bentuknya gini. Kita pingin desain bawaan dari ini apa? Nah, bisa seperti ini. Apa mau seperti ini? Ya. Wow, sebentar. Kalau nggak jadi di undo. Nah, ini contoh desain, nggak jadi di undo. Nah, kok jelek ya? Atau ini aja. Wah, hitam. Surabaya kok hitam? Surabaya hijau dong. Surabaya kan terkenal dengan baju hijau. Nah, ya, Persebaya itu warnanya hijau misalnya. Nah, nanti bentuknya sudah seperti itu, rekreasi Ali. Nah, desainnya ngikuti. Lanjut. Ya, tambahkan slide baru, title and content. Isi title dengan Yogyakarta, tambahkan dengan galeri. Ya. Jadi kita bisa tambahkan slide dan title konten, isi title dengan Yogyakarta, tambahkan gambar, klik insert picture gambar. Oh, di sini kita coba bikin baru lagi. Ya, mana PowerPoint-nya? New ya, home, new slide. Kita title and content tadi Tugu Pahlawan. Nah, di sini kita pingin gambar Tugu Pahlawan. Nah, Surabaya. Kita nyari gambarnya, ya. Nah ini adalah Tugu Pahlawan. Ya. Mana yang kelihatannya bagus kita ambil. Nah, ini anggap saja ini ya, kita pilih. Kita tinggal klik kanan, copy image,
Kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini. Ctrl V. Oh, enggak bisa ya. Ctrl V. Oh, enggak bisa di copy, berarti di protect. Kita cari gambar yang lain yang diizinkan. Copy image, tidak semuanya bisa di copy. Nah, coba bisa file paste ya. Di sini mana paste itu? Insert mungkin. Home. Kok enggak ada? Biasanya di file. Ini paste. Dipastekan sini. Ctrl V ya, Ctrl V juga bisa, paste juga bisa. Kita perbesar sampai sini ya, posisinya. Inilah Tugu Pahlawan. Ya, agak kurang ke atas sedikit kelihatannya. Nah, oke. Jadi kalau kita pingin di sini ada yang gambar di sini slideshow, kita coba. Ini adalah halaman pertama kita. Halaman Surabaya ada Tugu Pahlawan. Inilah Tugu Pahlawan. Nah ya, habis. Oke, terus kita masuk lagi. Mana tadi? Nah, ya. Bisa ini juga ya, kalian bisa masuk ke ini apa? Tambahkan gambar picture online, picture search dengan keyword Yogyakarta. Enak copy paste aja ya. Lewat di sini tambahkan gambar dengan insert coba kayak kalau kita mau dari sini ya, picture online coba. Oke, setelah Jakarta tadi apa? Pantai Kenjeran ya. Coba kita insert atau home ya. Coba insert online picture. Please wait. Nah, di sini kita pakai apa? Dengan image search. Nah, coba Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran search. Nah, di sini muncul ya. Kita ambil insert. Downloading gitu juga bisa. Jadi kita bisa masuk ke browser, kita copy pastekan atau langsung dari sini langsung ya. Kita besarkan. Inilah Pantai Kenjeran. Indah ya. Indah sekali. Oke, ini kasih judulnya Pantai Kenjeran. Nah, kita kesini lagi, lihat perintahnya apa lagi. Insert salah satu gambar di slide. Oke. Langkah berikutnya, set gambar Yogyakarta, insertkan ke slide sehingga slide nampak kosong. Ya. Set gambar Yogyakarta lain dan insertkan ke slide sehingga slide tidak tampak kosong ya. Jadi satu gambar bisa, maksudnya satu slide bisa lebih dari satu gambar. Ya. Misalnya kita Pantai Kenjerannya jangan satu gambar, dibikin dua. Ya enggak apa-apa. Kita cari insert lain, online pictures ya, dengan Bing search Pantai Kenjeran. Nah, kita cari gambar lain, klik. Nah, ini misalnya ya, atau cari yang bagus. Atau ini yang ada orangnya, insert. Nah, kadang-kadang kita perlu overlapping gini biar bagus. Nah, ini agak dimundurkan sini. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Buat animasi untuk gambar yang diinsertkan, memilih animation, pilih salah satu jenis animation. Jadi kita bisa menganimasikannya ya. Animation
Nah, di sini ada appear, ada fade, ada fly in, misalnya appear atau fly in misalnya. Nah, ini kita pilih masuknya gimana cara masuknya. Ada cara masuknya, ada cara keluarnya. Nah, seperti ini bisa. Ini juga bisa kita pilih ya. Langsung muncul apa fade. Nah, fly in. Nah, terus kita tambahkan banyak ya. Transparensi. Nah, ada yang seperti ini. Nah, coba kita cek hasilnya. Nah, seperti ini ya, ya, oke. Jadi kita bisa mana animation, kita bisa milih banyak ya. Ya, di sini ada bounce, ada gini juga ya, macam-macam. Jadi kalau kita cek, seret muncul seperti ini. Seret kan paling enggak lebih menarik daripada sebelumnya kan muncul gitu aja ya. Ini kan muncul gitu aja. Akan lebih menarik kalau tidak langsung muncul tapi ada animasinya. Kecepatan animasinya, terus apakah itu dengan mouse click atau berdasarkan waktu, itu bisa kita atur semua. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan untuk slide berikutnya, daerah yang akan dikunjungi dan slide pertanyaan dan jawaban. Setelah slide presentasi selesai dibuat, slide dapat dipresentasikan dengan klik menu slide show from beginning jika presentasi ingin dimulai. Jadi kalian bisa bermain-main ya, di sini banyak sekali fungsi ya. Nah, banyak sekali fungsi. Di sini ada animation, slide show, review. Animation ini yang menarik untuk di ini ya. Ada transition ini menarik juga, banyak sekali misalnya karten, nah menarik toh, atau ini, jadi setiap transisi itu kita pilih macam-macam, ya, misalnya ini fraktur, pecah, ya transition ini bagus juga, jadi sangat saya sarankan menggunakan ini. Transition untuk pindah dari satu slide ke slide yang lain. Ini cukup menarik. Nah, menarik kan? Jadi kalau kita mulai dari awal, nah kelihatan kan? Ya, berikut ini saya tampilkan rekreasi saya sewaktu saya mengunjungi Surabaya. Ini tempat-tempat yang saya kunjungi: Tugu Pahlawan, Pantai Kenjeran, dan kebun binatang. Saat saya di Tugu Pahlawan, nah menceritakan seperti ini. Jadi sambil cerita kemudian saya ke Pantai Kenjeran. Nah ini adalah saya dan ini, siapa ya? Nah, seperti gitu ya. Nah saya akhirnya naik perahu. Tapi kok perahunya dua? Apa sendiri-sendiri? Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya kalian bisa bermain-main, banyak sekali fungsi yang menarik di situ ya. Saat presentasi akan tersedia tombol bantuan untuk presentasi seperti preview, next, laser pointer, pen, highlighter, multiview, dan zoom. Jadi saat kita presentasi ya, ini perang Rusia itu. Oke, mana tadi? Nah saat presentasi ini yang saya maksud. Nah di sini akan ada bantuan-bantuan. Mana bantuannya? Atau gunakan ini. Oke. Atau klik kanan ya. Klik kanan. Gimana cara? Loh, di sini ada previews, view ya. Previews itu yang sebelumnya. Kembali lagi lah. Ya, ini untuk previews ya. Jadi bisa klik kanan atau klik kiri, lupa saya tadi. Klik kanan rasanya. Nah ini. Terus ada juga kayak bantuan-bantuan gitu, gimana cara mengeluarkannya. Nah ini. Jadi transparan nggak kelihatan ini untuk pointer, ada pen. Sebenarnya kita bisa mencoret-coret juga di sini ya. Ada pen. Ya, jadi highlighter kita bisa nulis-nulis. Kalau highlighter itu nggak merusak tulisan-tulisannya, masih bisa dibaca. Kalau pen
itu tulisannya ketutup. Nah, kemudian di sini ada apa lagi di sini? Eraser untuk menghapus, eraser all semuanya dihapus. Nah, di sini ada laser pointer hanya untuk pointer menunjukkan. Ini saya akan menjelaskan Pantai Kenjeran. Ya. Terus kemudian di enter. Nah, ini adalah Pantai Kenjerannya. Di sini adalah saya dengan siapa itu dia? Nah, kemudian kami naik perahu. Nah, ini adalah laser pointer untuk penunjuk. Oke. Kita kembali lagi dengan menekan tombol escape. Nah. Oke ya, itu jadi sudah ada preview, snack, laser pointer, highlighter, multi view dan zoom. Zoom itu untuk memperbesar di sini ya. Setelah selesai, simpan slide kalian. Ya, simpan dengan save atau save as terserah. Kalau belum pernah di save sebelumnya, save gitu aja. Di sini terus kemudian save. Ya, nge-save-nya di mana? Kita browse. Ya. Atau di komputer. Loh, save-nya di mana itu tadi? Loh, ini ya. Entah di mana tempatnya itu. Ya. Misalnya saya save di D. Ya. Nah, di sini dengan nama coba atau namanya rekreasi Ali. Save as sudah tersave rekreasi ali.pptx. Nah, kita kesini lagi, uji kemampuan pilihan ganda. Ada beberapa hal yang menyebabkan surel yang dikirim tidak sampai ke penerimanya. Di antaranya adalah jawaban bisa lebih dari satu. Ya, salah penulisan alamat surel ini adalah jawaban benar. Ya, surel tidak memiliki subjek. Nah, ini jawaban salah. Ya, jadi tidak memiliki subjek tidak apa-apa. Surel yang dikirim terlalu besar. Kalau terlalu besar biasanya ada penolakan. Kemudian ditawarkan mode lain. Ya, kalau tidak memiliki tidak masalah. Surel tidak menyerahkan CC tidak apa-apa. Surel masuk ke folder spam sampah karena dianggap tidak layak sehingga penerima tidak melihatnya. Ini benar dan betul jadi benur. Benur itu anaknya lobster. Nama komponen di capital user interface GUI yang dapat digunakan untuk memilih tetapi hanya boleh satu pilihan. Memilih tapi hanya boleh satu adalah radio button. Kalau button itu artinya bacanya sebenarnya button ini nggak enak ya, button gitu aja. Ke Inggris itu. Button ini adalah tombol, artinya tombol. Di sini banyak sekali, ini adalah tombol, ini tombol, semuanya adalah button. Cek button seperti ini. Ya, nah, boleh memilih lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, itu alasan kenapa Pak Ali bikin cek button di sini. Di sini ada 2 cek button. Nah, tag box bentuknya seperti ini, yang kotak yang bisa diisi tag. Pilihlah menu apa yang digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen dengan memberi nama lain pada aplikasi perkantoran. Menyimpan sebuah dokumen dengan memberi nama lain pada aplikasi perkantoran adalah save as. Ya, kalau save ada menyimpan. Ya, kalau ini menyimpan dengan nama lain.
copy, menjiplak. Ya, karo paste menempelkan. Ciplaan. Kemudian istilah di internet, black button, memuat load halaman web dari tampilan sebelumnya ini, betul. Bookmark, alamat kumpulan program dan web teks yang menghubungkan satu web, atau panah aja ya, enak pakai panah aja. Ini panah sini. Bookmark, kembali ke halaman sebelumnya. Loh, kok ada dua ya? Di sini kembali ke halaman sebelumnya, ada di sini. Mungkin ini. Coba refresh. Oh iya, ini refresh, memuat ulang. Ya, memuat ulang, refresh. Bookmark. Fitur peramban. Nah, ini fitur peramban untuk menyimpan alamat. Bookmark. Website, alamat dari webpage. Atau URL ya, ada URL. Oh, ada URL. Jangan. Ini adalah URL. Alamat webpage ini URL, kumpulan webpage. Link itu browser, sebentar. Ini yang jelas ya, browser, kumpulan webpage. Black button, bookmark, refreshing, website. Apa ini? Teks image yang menghubungkan satu web ke web lainnya itu link. Ini link. Nah, ini yang kurang, website, kumpulan webpage ya. Ini yang paling cocok ya. Jadi ini oke, ini pasti benar ya. Ini sudah oke. Bookmark adalah peramban untuk menyimpan alamat webpage, oke. Refresh oke. Website, browser, program untuk melihat webpage yang terintegrasi oke. Link adalah tag image yang menghubungkan oke. URL, alamat oke. Kumpulan webpage itu website. Website itu webpage itu sendiri, mengerti Pak Ali. Oke lah. Uraian, kita mengenal 3 search engine, Google, Yahoo, Bing. Ketika melakukan pencarian, apakah menghasilkan informasi yang sama? Tidak. Mungkin tidak ya. Belum tentu. Mengapa bisa berbeda? Karena setiap webpage itu memiliki fitur yang berbeda-beda, atau setiap webpage ya, ini kalimat dari buku ya, saya kutip, memiliki kemampuan terbaik di konteks berbeda. Terbaik di konteks berbeda. Nah, ini satu hal yang Pak Ali amati. Kalau kita menggunakan Google, terus kita search, Google itu lebih mendahulukan produk-produk Google, ya. Jadi, webpage akan apa ya? Kayak search engine. Search engine akan mendahulukan informasi dari grup yang sama, Misalnya kalian mencari video pembelajaran di Google, yang muncul YouTube didahulukan daripada, mungkin kan selain YouTube banyak situs lain yang menyediakan layanan video. Tapi karena browsingnya di Google, ya Google tentu saja akan mendahulukan yang sejalan dengan bisnisnya. Jadi, atau sama-sama informasinya, Google akan lebih mendahulukan Blogspot. Nah, itu wajar saja ya, mendahulukan informasi dari grup yang sama. Apa kegunaan bookmark atau peramban? Bookmark ini, mengapa bookmark penting? Untuk mengakses website secara cepat.
Ya, kita tidak perlu mencari link atau menghafalkan URL. Untuk menghafal URL untuk membuka situs. Mengapa Burma penting untuk mempercepat kerja, ya, mempercepat proses. Terus intinya itu ya. Pencarian informasi. Setelah mempelajari materi ini, renungkan dan tuliskan pada buku kerja kalian materi mana yang belum kalian pahami dan telah kalian pahami, materi mana yang paling menarik, yang paling kalian kuasai, ya, tulis di bawah ya. Nanti kalau sesuai dengan request, Pak Ali akan bikin pembahasan lebih dalam. Misalnya kalian ingin Pak Ali membahas tentang PowerPoint lebih dalam, ya tuliskan saja, atau Word atau apa, ya tulis di komen, di kolom komen. Ya, Pak Ali usahakan akan bisa merespon dan kalau memang perlu akan dibikinkan video tambahan terkait dengan informasi atau tutorial yang diinginkan. Tools TIK makin lama makin canggih, interaksi manusia dengan perangkat komputer juga makin canggih. Menurut kalian bagaimana bentuk interaksi manusia dan TIK di masa depan? Oke ya, kalau memang ada request untuk lebih jauh tentang PowerPoint atau tentang Word, ya kita bisa diskusi. Oke. Nah, untuk video ini cukup dulu. Kita akan nanti lanjutkan, ya, materi bab berikutnya. Bab berikutnya tentang apa ini? Kita intip sedikit tentang sistem komputer. Oh, semakin menarik ini ya, keren. Bab 4 nanti. Baik, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.